Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, dan untuk materi hari ini kita akan membahas bagaimana mengkonekkan mikrotik, routerboard mikrotik itu dengan HP, yang nantinya routerboard mikrotik ini akan mendapatkan akses internet melalui HP, ya. Jadi di sini saya menggunakan mikrotik RB951. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan remote mikrotiknya itu di Winbox. Nah, di sini saya menggunakan Winbox. Diklik aja Winboxnya. Kemudian ini tadi saya sudah reset mikrotiknya, maka kalau kita mau lakukan login kembali, kita lakukan reset dulu, ya. Kalau ada konfigurasi sebelumnya, nah karena di sini saya sudah lakukan reset, ya, jadi saya tidak akan reset. Nah, loginnya di sini ada IP address dan MAC address. Jadi saya login di sini menggunakan MAC address, ya. Jadi bukan IP address, ya. Karena kenapa? Karena IP-nya masih 0. Connect. Kemudian loginnya admin, passwordnya ini masih kosong, ya. Ini konfigurasi pertama. Kemudian connect. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, untuk menghubungkan mikrotik dengan handphone, kita harus tahu dulu password dari handphone tersebut, ya. Jadi sebelum kita lakukan konfigurasi lebih lanjut, kita harus tahu. Nah, setelah kita tahu, maka kita lakukan konfigurasi pada wireless. Nah, masuk di wireless ini, ya, masuk di wireless, kemudian tampil ini, kemudian security profile, ya. Nah, karena saya sudah lakukan konfigurasi tadi, ini namanya adalah password HP, kemudian dynamic key, kemudian passwordnya ini sesuai dengan password yang ada di HP saya tadi, ya. Kemudian klik apply, oke. Nah, setelah selesai kita punya nama seperti ini. Kemudian kita melakukan WiFi interface, kemudian interface-nya diklik, pilih WLAN 1, diaktifkan. Setelah diaktifkan, diklik 2 kali WLAN-nya, ya, ulang ya, diklik ini WLAN-nya, diklik 2 kali. Kemudian modenya kita general wireless, kita fokus di wireless, general wireless station, modenya mode station. Kemudian SSID-nya Redmi. Kalau SSID-nya tidak tahu, kita bisa melakukan scan. Caranya di sini scan, ya, klik scan, kemudian pilih WLAN 1, kemudian pilih star, pilih star, tunggu sampai kita temukan SSID-nya. Nah, ini SSID-nya sudah ada, namanya Redmi, ya. Kita akan konekkan ke sini. Klik, kemudian connect. Setelah itu kita masuk security profile. Kita fokus di security profile, pilih password HP. Kemudian apply, oke. Nah, setelah itu sekarang HP dengan mikrotik itu sudah saling terhubung, tapi belum ada akses internet. Nah, supaya HP dan router ini nanti punya akses internet, maka kita pilih IP, kemudian DHCP server, bukan ya, IP DHCP client, ya. Kita masuk kembali kalau misalnya lupa, IP DHCP client, kemudian tambah. Karena kita mengkonekkannya tadi melalui WLAN 1, maka kita pilih WLAN 1.
ya. Setelah itu apply, tunggu sampai bound. Berarti kalau sudah bound, sudah ada akses internet. Sekarang kita lakukan ping, kita tes nih, ping DNS Google ya, 8888. Nah, kalau dia TTL seperti ini, berarti sudah connect dengan internet. Kita hentikan, Ctrl C. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi DNS. Masuk lagi di IP, kemudian pilih DNS, ya, pilih DNS. Nah, di sini saya sudah konfigurasi DNS-nya. Servernya kita pilih server Google, kemudian dynamic servernya ini dari handphone, kemudian allow remote request-nya ini kita centang, pilih apply, kemudian oke. Nah, setelah itu kita masuk lagi di IP, kemudian firewall, ya, supaya nanti si klien ini bisa mengakses internet. Ya, kita firewall, kemudian pilih NAT, ya, firewall, kemudian pilih NAT, kemudian tambah, kemudian chainnya ini kita pilih SRC NAT atau search NAT. Nah, out interface-nya, karena kita tadi konekkan melalui WLAN 1, maka kita pilih WLAN 1 ini. Nah, setelah itu kita masuk di action. Ini action. Nah, setelah itu kita akan pilih actionnya itu masquerade ini. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita apply, oke. Jadi selesai konfigurasi firewall. Sekarang kita lakukan konfigurasi IP. Ini IP, ya, IP, kemudian address. Nah, karena kita tambahkan, karena saya terhubung di port 2 atau Ether 2, maka saya akan add sekarang. Kemudian IP-nya, ini IP-nya ini bebas. Di sini saya pakai 192.168.1/24, ya. Kemudian interface-nya pilih Ether 2 karena saya terhubung lewat Ether 2. Apply Ether. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya IP. Nah, supaya saya tidak memasukkan IP secara statik di sini, maka saya akan memasukkannya IP secara dinamik melalui konfigurasi yang namanya IP, kemudian DHCP server, ya, DHCP server ini. Kemudian kita pilih DHCP setup. Ya. Kemudian interface-nya, ya, kita pilih IP Ether 2. Kemudian next. Kemudian DHCP space-nya. Kemudian gateway-nya ini. Kemudian space-nya address give out yang akan diberikan. Kita berikan saja dari 2 sampai 254. Kemudian next. DNS-nya IP dari handphone. Kemudian next. Ini list time-nya, ya, biarkan saja seperti itu. Kemudian next. Oke, pembuatan DHCP sudah selesai, successful. Nah, sekarang kita lakukan tes ini di client, apakah connect dengan IP. Nah, ini sudah centang, ya, tandanya sudah mendapatkan internet. Di sini sudah tertulis internet access. Jadi sekarang
klien sudah bisa melakukan akses internet. Nah, setelah itu kita lakukan uji coba apakah betul klien terkoneksi internet. Ya, caranya kita minimize, buka Google Chrome. Oke, kita tunggu. Ya. Setelah itu kita akan buka situs YouTube. YouTube. Nah, sekarang klien sudah bisa mengakses internet. Ya, jadi konfigurasi yang kita lakukan tadi, mulai dari awal sampai akhir itu, mulai dari mengkonekkan HP sampai dengan masukkan password sampai dengan IP address, ini sudah selesai. Jadi klien sekarang sudah bisa akses internet, dan di router juga sudah ada akses internet. Ini oke. Mungkin untuk materi hari ini, materi video ini cukup sampai di sini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan dimasukkan di kolom komentar, ya, atau hubungi saya langsung. Insya Allah ya saya akan kasih solusinya kalau ada yang tidak tahu, ya. Oke, materi hari ini cukup sampai sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.